Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin ikhwanul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini menginjak pada bab kedua, yakni Masyara'i yang menjelaskan tentang tanda-tanda kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tanda-tanda kenabian tersebut banyak hadis yang menceritakan, yang menyampaikan. Adapun lebih kepada tanda kenabian itu adalah berada pada antara belikat Rasulullah SAW dan mengarah di sebelah kiri daripada umum Rasulullah SAW. Hadatsana Abu Raja'i Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Habib bin Ismail an Sa'id bin Abdurrahman, hadatsana Abu Raja'i Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Hadatsana Hatim bin Ismail menceritakan pula kepada kami Hatim bin Ismail Anil Sa'id bin Abdurrahman. Hadis diterima daripada Ja'far bin Abdurrahman, di mana Ja'far bin Abdurrahman qala berkata, Sami'atu Sa'id bin Yazid, aku telah mendengar Sa'id bin Yazid yaqul berkata, Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahabat telah pergi bi bersama khalati, yakni bibi kata Sa'id bin Yazid, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Sa'id bin Yazid berkata bahwasannya beliau bersama bibinya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian bibi daripada Sa'id bin Yazid berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti wajibun, sesungguhnya keponakanku, anak daripada saudaraku, wajibun, dia sedang sakit. Di mana di sini diceritakan bahwasanya Sa'id bin Yazid menemui Rasulullah bersama bibinya, yang mana Sa'id bin Yazid dalam keadaan sakit. Famasaha Rasul wa da'ani bil barakati. Kemudian Rasulullah SAW mengusap Rasul kepalaku, kata saya, wa da'ali, dan mendoakanku bil barakati, dengan keberkahan. Wa tawaddu'a, seandainya Rasulullah SAW berwudu, fasharimtu min wudu'ihi, kemudian aku meminum air bekas wudu daripada Rasulullah SAW. Wa qumtu, dan aku berdiri khalfa dhahrihi, di belakang Rasulullah SAW. Fa nadartu ila qadami baina katifain, kemudian aku melihat akan ciri-ciri atau cap kenabian baina katifaini, di antara dua belikat Rasulullah SAW. Fa idza huwa mithlu zirril hajar, yang mana ciri tersebut itu sama seperti ukurannya zirril hajar. Zirril itu telur, sebesar telur al-hazarati, sebesar telur merpati. Jadi tidak besar, sebesar telur merpati, kurang lebih kalau sekarang sebesar apa ya, telur bulu, hampir sama telur merpati dengan telur. Nah,
ciri kenabian yang ada pada antara belikat Rasulullah SAW itu bentuknya bulat, lonjong, agak lonjong, bentuknya bulat, lonjong, agak lonjong, di mana besarnya sebesar telur burung merpati. Adapun dalam hadis pertama ini, di mana di sini dapat diambil 3 faedah. Yang pertama adalah doa Nabi, di mana disampaikan tadi famasa harasi wa da'a bil barakah. Sa'id berkata bahwasannya Rasulullah mengusap kepala beliau, kepala Sa'id bin Yazid, wa da'a bil barakah, dan mendoakan keberkahan. Di mana yang mana di sini diceritakan pula faidah yang pertama tadi adalah doa Nabi kepada Sa'id bin Yazid. Setelah Nabi mendoakan keberkahan kepada Yazid, maka Yazid memiliki umur yang panjang, umur sampai umur 90 tahun. Dari keberkahan umur 90 tahun itu sendiri, keberkahannya adalah Sa'id bin Yazid tidak pernah pikun. Adapun matanya masih jelas bisa melihat. Kemudian kakinya ataupun tubuhnya tidak pernah merasa apapun rasa sakit. Dalam keadaan segar bukan. Itu keberkahan daripada doa Nabi Muhammad SAW. Kemudian faedah yang kedua adalah tentang barokah. Ya, tentang barokah. Mana? Tentang barokah. Fasyaribtu min wudu'ihi. Sa'id bin Yazid menyampaikan bahwasannya setelah dia didoakan oleh Rasulullah dengan keberkahan, kemudian Rasulullah berwudu dan Sa'id bin Yazid meminum daripada tetesan air wudu atau tetesan bekas air wudu Rasulullah SAW. Ini keberkahan. Nah, setelah itu Sa'id bin Yazid tidak pernah merasakan sakit lagi. Satu, doa daripada Rasulullah, kemudian kedua, keberkahan daripada meminum air bekas wudu Rasulullah SAW. Sementara ada sebagian daripada saudara kita yang tidak mempercayai dan tidak meyakini tentang berkah. Maka bisa dikatakan ada yang ekstrim pula ketika seseorang mengambil tabaruk gitu, mengambil berkah pada abah gitu. Itu bisa dikatakan musyrik, khurafat. Padahal tidak seperti itu. Buktinya apa? Buktinya ini keterangannya ada. Dalilnya ada. Fasyaribtu min wudu'ihi. Kemudian siapa? Ya, Sa'id bin Yazid meminum daripada air bekas wudu Rasulullah SAW. Apa maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuan ada ini ngarap berkah, tabaruk. Nah ini sebagaimana tabaruk daripada jubah Rasulullah SAW yang diterima oleh Asma bin Abu Bakar, di mana jubah Rasulullah SAW ketika ada orang yang sakit, jubah Rasulullah SAW dalam sebuah hikayat disampaikan, jubah Rasulullah SAW direndam dan air rendaman daripada jubah Rasulullah SAW diminumkan kepada orang yang sakit, dan seketika orang yang sakit tersebut mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya berkah. Adapun kita mengalami berkah ataupun yang mencari berkah melalui doa para ulama, kemudian apalagi melalui takzim, menghormati kepada ulama, itu berkah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah tanda-tanda kenabian. Jelas di sini disampaikan bahwasanya ada tanda di punggung Rasulullah SAW yang mana letaknya ada di antara kedua belikat Rasulullah mengarah ke sebelah kiri. Hadatsana Sa'id bin Ya'qub At-Talqani telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ya'qub At-Talqani. Hadatsana Ayyub bin Jabir menceritakan kepada kami Ayyub bin Jabir an Simak bin Harbin, dari Simak bin Harb, an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah. Qala, Jabir berkata, ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah SAW. Aku melihat ciri kenabian di antara kedua belikat Rasulullah SAW, gudatan hamroa. Itu seperti gudatan
Budatan itu seperti simpulan benang yang diputar, atau tambang yang diputar, yang digulung. Nah seperti itu, seperti simpulan benang hamroah yang berwarna merah, mithla baydatil hamamah, yang mana ukurannya sama seperti telur daripada burung merpati. Ini hadis yang ke-16. Selanjutnya hadis yang ke-17. Hadatsana Abu Mus'ab Al-Madani, telah menceritakan kepada kami Abu Mus'ab Al-Madani. Hadatsana Yusuf Ibnu Majishun, menceritakan pula kepada kami Yusuf bin Majishun an abihi, diterima daripada bapaknya, an Asim bin Umar bin Qatadah, diterima pula daripada Asim bin Umar bin Qatadah, an jaddatihi, dari diterima pula hadis daripada neneknya siapa Umar bin Qatadah, Rumaisah, yakni Rumaisah. Qalat, di mana Rumaisah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkata kepada para sahabat pada waktu itu. Rasulullah sedang menyampaikan di saat, di dalam hadis ini disebutkan di saat Sa'id bin Mu'az menemui kematiannya. Rasulullah menyampaikan pesan dan wasiat kepada para sahabat pada waktu itu di Madinah ketika Sa'id bin Mu'az menemui kematiannya atau menemui ajalnya. Sedangkan Rumaisah pada waktu itu berada di belakang Rasulullah SAW, sangat dekat, tidak jauh. Dalam kumpulan keluarga Sa'id bin Mu'az, di mana Sa'id bin Mu'az menemukan ajalnya pada waktu itu, semua keluarga yang berkumpul daripada Sa'id bin Mu'az, di situ ada Rumaisah. Rumaisah itu berada di belakang Rasulullah SAW. Ia berkata, walau asya'u an uqabbila al-khatama alladhi baina katifayhi min qurbihi la fa'al. Kata Rumaisah, seandainya aku menghendaki an uqabbila al-khatama alladhi baina katifayhi, menghendaki untuk memecut atau mencium ciri daripada kenabiannya baginda Rasulullah SAW, alladzi baina katifai, yang berada di antara kedua belikatnya Rasulullah SAW, min qurbi, karena aku posisi jarakku dengan Rasulullah dan baginda Rasulullah itu sangat dekat, la fa'antu, maka aku akan menciumnya, maka aku akan mengerjakannya. Yaqul, di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada keluarga Sa'ad bin Mu'az pada waktu itu, li Sa'id bin Mu'az yang mata, kepada Sa'id bin Mu'az pada hari kematiannya, disampaikan pula kata Rasulullah, ihtazzalahu arsyur rahman. Kata Rasulullah SAW, ihtazzalahu, telah berguncang, bergetarlah, lahu bagi Sa'id bin Mu'az arsyur rahman, yakni arasnya zat Allah yang mengharapkan. Jadi ketika Sa'id bin Mu'az meninggal dunia pada waktu itu, setelah perang Khandaq, setelah perang Khandaq, Sa'id bin Mu'az pada waktu perang Khandaq itu terkena tembakan busur panahnya musuh, di mana mengenai lengan Sa'id bin Mu'az pada waktu itu. Banyak darah yang keluar, namun tidak meninggal pada waktu Sa'id bin Mu'az. Dan Sa'id bin Mu'az sempat sakit, demam yang sangat tinggi setelah saat terjadi saat tertembak oleh musuh panah musuh. Nah di situ tidak kunjung sembuh Sa'id bin Mu'az, kemudian dekat pada ajalnya. Keluarga Sa'id bin Mu'az berkumpul pada waktu itu, dan bahkan ketika Sa'id bin Mu'az meninggal dunia, maka seluruh keluarganya Sa'id bin Mu'az menangis karena kesedihan, karena sedih ditinggalkan oleh Sa'id bin Mu'az. Di sana Umar bin Khattab menyampaikan bahwasannya menyampaikan tentang larangan untuk meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah menyampaikan pula
pada waktu itu tidaklah orang yang meratapi meninggalnya salah satu daripada keluarganya, melainkan keluarga Sa'ad bin Mu'adz. Artinya menangisnya keluarga Sa'ad bin Mu'adz atas meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz pada waktu itu tidak menjadi sebuah dosa ratapan terhadap orang yang meninggal, dan tidak menjadi dosa kepada orang yang meninggal dunia. Dan bahkan disampaikan pula Rasulullah, ihtazzalahum arsyur rahman. Ketika Sa'ad bin Mu'adz dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, maka berbincanglah arasnya dan Allah yang Maha. Saking apa? Saking pentingnya salah seorang sahabat Rasulullah di mata kaum muslimin dan bahkan di mata para keluarganya, yakni Sa'ad bin Mu'adz. Nah, selanjutnya haddatsana Ahmad bin Amdah ad-Dabbi, hadis yang ke-8, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amdah ad-Dabbi wa Ali bin Hujrin dan Ali bin Hujr wa ghairu wahidin dan yang lainnya, qalu berkata, haddatsana Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah, dari Umar bin Abdullah al-Ghufrah, qala Umar bin Abdullah berkata, haddatsani Ibrahim bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, yang mana Ibrahim bin Muhammad itu salah satu daripada keturunan Ali bin Abi Thalib. Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad di sini putra daripada Ali bin Abi Thalib, yang bukan dari Siti Fatimah. Setelah Siti Fatimah meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib menikah dan memiliki anak dari istri yang lainnya. Qala berkata, kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara al-hadits bitulihi, maka beliau akan menyampaikan, menceritakan dengan sangat panjang lebar. Wa qala, dan berkata, baina katifai khatamun nubuwah, di antara kedua belikat Rasulullah SAW khatamun nubuwah ada ciri-ciri kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, yakni ciri kenabian daripada seluruh nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ini telah disebutkan pula dari hadis kemarin, hadis yang sangat panjang, kalau tidak salah pada hadis yang ke-7, nomor 7 dalam kitab Syamil. Hadis yang ke-19, haddatsana Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Haddatsana Abu Asyim, telah menceritakan kepada kami Abu Asyim. Haddatsana Azrah bin Thabit, telah menceritakan kepada kami Azrah bin Thabit. Qala, Azrah berkata, haddatsana Ilba bin Ahmad al-Yashkuri, telah menceritakan kepada kami Ilba bin Ahmad al-Yashkuri. Qala, Ilba berkata, haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab, telah bercerita kepadaku Abu Zaid, yakni Amr bin Akhtab. Ini adalah sebuah kehormatan, panggilan kehormatan kepada orang-orang Arab pada waktu itu, ialah dengan panggilan Abu Zaid. Abu Zaid itu lebih menisbatkan kepada anak yang pertama. Nama anak pertamanya adalah Zaid, sedangkan nama aslinya adalah Amr bin Akhtab al-Ansori. Memiliki anak Zaid, maka dipanggillah. Adat istiadat, ada budaya daripada orang Arab pada waktu itu, ketika memiliki anak pertama maka dia akan dipanggil dengan nama anaknya Abu Zaid. Kalau kita memiliki Muhammad maka akan dipanggil dengan Abu Muhammad. Kalau kita memiliki anak yang bernama Muhammad, Abu Umar, mungkin seperti itu. Qala berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Akhtab berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada Umar bin Khattab, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni famsah dhahri, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepada famsah dhahri, dan usaplah punggungku. Famasahtu dhahrahu, kemudian aku mengusap punggung Rasulullah SAW. Fawaqa'at asabi'i alal khatami, maka pada waktu aku mengusap punggung daripada baginda Rasulullah SAW, jari jemariku semuanya menyentuh daripada khatamin nubuwah, ciri-ciri kenabian Rasulullah SAW. Kuntu Ilba bin Ahmar bertanya kepada Abu Zaid, wa ma khatam, apa itu khatam? Qala sya'aratun mujtami'atun, khatam itu adalah sya'aratun mujtami'atun, yakni rambut yang menggumpal. Nah, di sini disampaikan bahwasanya bentuk daripada ciri kenabian itu pada hadis yang ke-19 itu adalah sya'aratun mujtami'atun, bentuknya adalah rambut yang menggumpal. Di saat itu kemudian bulu, namun bukan bulu, tapi semacam daging yang agak menonjol sebesar telur burung gurita, sebesar telur burung merpati. Nah, berada di antara kedua belikat Rasulullah yang mengarah ke kiri, dan di situ ada bulu-bulu yang tumbuh di situ. Di mana di hadis yang sebelumnya disampaikan bahwasanya Rasulullah itu kulit yang bersih, tidak berbulu, kecuali daripada dada mengarah ke bawah, lurus ke bawah, itu bulu Rasulullah sampai kepada pusatnya, dan di antara belikat Rasulullah itu ada tumbuh bulu. Maksudnya tumbuh bulu itu bukan dari belikat Rasulullah, tapi di antara belikat Rasulullah, tepatnya pada ciri kenabian daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsana Abu Ammar al-Husain ibnu Quraid al-Khuzai, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah baru sampai pada hadis yang ke-19. Insyaallah di minggu yang akan datang kita akan menginjak masih daripada materi yang menjelaskan tentang tanda-tanda kenabian bagi Rasulullah SAW pada hadis yang ke-20 sampai hadis yang ke-21. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi diri pribadi dan bagi yang sekalian. Akhir kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.